Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat. Amin. Untuk pertemuan kali ini, kita masih di KD 3.4, yaitu menganalisis konsep suhu, pemuaian, kalor, perpindahan kalor, dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari termasuk mekanisme menjaga kestabilan suhu tubuh pada manusia dan hewan. Namun, untuk materi kali ini kita fokus ke kalor. Peta konsep untuk kalor. Kalor ini menyebabkan perubahan suhu, perubahan wujud, dan perpindahan, di mana untuk perubahan wujud dia melepaskan kalor dan memerlukan kalor. Untuk yang melepaskan kalor ada membeku, yaitu perpindahan dari zat padat ke zat cair, mengembun, perpindahan dari gas ke cair, deposisi dari padat ke gas. Sedangkan untuk yang memerlukan kalor yaitu mencair, dari padat ke cair, menguap dari cair ke gas, dan menyublim dari padat ke gas. Di mana untuk perpindahan ada 3, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Kalor adalah salah satu bentuk energi yang berpindah dari benda yang suhunya lebih tinggi ke benda yang lebih rendah jika kedua benda tersebut bersentuhan. 1 kalori adalah banyaknya kalor yang diperlukan untuk memanaskan 1 gram air sehingga suhunya naik 1 derajat Celcius. 1 kilokalori sama dengan 1000 kalori. Pengaruh kalor terhadap perubahan suhu dan perubahan wujudnya. Untuk kalor yang menyebabkan kenaikan suhu disebabkan karena adanya massa zat dan kalor jenis, di mana untuk massa zat semakin banyak massa suatu benda, maka semakin besar juga kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu. Dan yang kedua, kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu suatu zat sebanding dengan zat massa itu. Sedangkan untuk kalor jenis merupakan banyaknya kalor yang diperlukan oleh suatu zat untuk menaikkan 1 kg zat itu sebesar 1 derajat Celcius. Sedangkan kapasitas kalor yaitu banyaknya kalor yang diperlukan suatu zat untuk menaikkan satu zat itu sebanyak 1 derajat Celcius. Kalor dapat menyebabkan perubahan wujud, di mana di sini memerlukan kalor atau melepaskan kalor. Untuk perubahan wujud yang memerlukan kalor ada 3, yaitu melebur atau mencair, kedua menguap, dan ketiga menyublim. Di mana untuk mencair itu adalah perubahan wujud dari wujud zat padat menjadi zat cair. Yang kedua menguap, perubahan wujud dari wujud cair menjadi gas. Ketiga menyublim, perubahan wujud dari wujud padat menjadi gas. Sedangkan untuk perubahan wujud yang melepaskan kalor juga ada 3, yaitu membeku, mengembun, dan deposisi. Untuk membeku, perubahan wujudnya dari wujud cair berubah menjadi padat, dan mengembun, perubahan wujud gas menjadi cair, dan deposisi yaitu perubahan wujud dari gas ke padat. Penguapan merupakan wujud dari zat cair menjadi gas. Penguapan dapat dipercepat dengan cara yang pertama, memanaskan zat cair itu, yang kedua, memperluas permukaan zat cair, biasanya menggunakan piring ya, misalkan nanti di gelas kita pindahin ke dalam piring, itu sama saja memperluas permukaan zat cair. Yang ketiga, mengalirkan udara kering ke permukaan zat cair, contohnya bisa dikipasin. Kemudian yang terakhir adalah mengurangi tekanan uap di permukaan zat cair itu. Asas Black dan penerapannya. Bunyi asas Black adalah banyaknya kalor yang dilepaskan, benda yang suhunya lebih tinggi sama dengan banyak kalor yang diterima suhu benda yang lebih rendah. Dengan rumus Q lepas sama dengan Q terima. Sedangkan Joseph Black, dia melakukan percobaan yang menghasilkan teori bahwa suatu benda dengan suhu yang berbeda jika disentuhkan atau dicampurkan, benda yang suhunya lebih tinggi dia akan melepaskan kalor dan suhunya yang lebih rendah dia akan menerima kalor. Faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya kalor, baik yang dilepaskan maupun yang diterima suatu benda adalah perubahan suhu zat atau delta T, kemudian massa zat, M, dan jenis zat yaitu C.
Jadi, untuk mencari jumlah kalor, kita bisa temukan Q sama dengan Q macet, kita singkatnya. Q sama dengan M dikali jumlah zat atau C dan dikali delta T atau perubahan zat. Itu untuk mencari kalornya. Kalau kita mencari perubahan suhu atau delta T, kita tutup saja di sini delta T yang segitiga itu ya. Jadi untuk mencari delta T sama dengan Q dibagi massa dikali kalor jenis. Seperti itu. Atau kita bisa mencari kalor jenisnya, C-nya. Kita tutup C-nya. C sama dengan Q dibagi M kali delta T. Kalau yang ditanya M, berarti M-nya yang ditutup. Q, M sama dengan Q dibagi C dikali delta T. Seperti itu. Jadi untuk yang ditanya, itu yang ditutup. Kemudian kalor lebur. Kalor lebur ini sama dengan kalor beku ya. Gimana untuk rumusnya? I sama dengan M dikali L. Dimana Q sama dengan jumlah kalor, M itu massa benda, dan L itu adalah kalor lebur atau kalor beku. Kalau ini singkat, Q sama dengan kumel atau jumlah kalor sama dengan massa dikali kalor lebur. Ya, untuk mencari L-nya aja bagaimana kalau lebur? Tinggal tutup L-nya. L sama dengan Q dibagi M. Atau cari M-nya. Nah, M sama dengan Q dibagi L, seperti itu. Kalor uap ini sama dengan kalor embun, di mana untuk mencari jumlah kalor sama dengan M dikali U. M-nya itu massa, U-nya adalah kalor uap. Kalau kita bisa singkat dengan Q-mu untuk kalor uap. Ya. Selanjutnya ada grafik perubahan wujud, di mana untuk garis sebelah kanan ini yaitu Q ini adalah kalor, sedangkan untuk yang ke atas itu T, jumlah suhunya. Misalkan di sini ada 0 sampai minus berapa, misalkan minus 10, berarti dia wujudnya es. Sedangkan untuk yang 0 sampai 100 biasanya air. Kalau di atas 100 biasanya uap. Nah, di sini ada dua perbedaan ya untuk perubahan wujudnya. Ada yang datar yaitu 0 ya, atau 100. Ini dia menggunakan rumus. Misalkan kalau untuk yang 0 dia kan berarti melebur, berarti pakai rumus kumel. Nah, sedangkan dia uap di atas 100 pakai rumus Kimu. Nah, kalau ada perbedaan suhu, yaitu misalkan dari minus 10 ke 0, berarti kan ada perubahannya, yaitu delta T. Pakai rumus Q macet. Q sama dengan M kali C kali delta T. Begitu juga untuk yang 0 ke 100. Dan jika ada lagi, misalkan di sini ada Q5, juga sama begitu ya. Jika ada perubahan suhu, dia menggunakan rumus Q macet. Seperti itu. Perpindahan kalor untuk yang pertama yaitu konduksi untuk zat padat. Konduksi adalah perpindahan kalor melalui zat tanpa disertai perpindahan partikelnya. Ini dibagi menjadi dua ya untuk konduksi. Yang pertama konduktor dan yang kedua isolator. Konduktor adalah zat yang memiliki daya hantar kalor yang baik. Contohnya besi, tembaga, aluminium seperti yang ada di gelas ini. Ini ada air teh, kemudian kalian aduk-aduk. Nah, untuk sendoknya ini kan dia akan menghantarkan panas. Kalian terasa kalau air sendoknya itu panas. Berasal dari mana? Dari air yang ini, kemudian dia mengantarkan kalornya ke sendok itu. Kemudian kayak ada tembaga, aluminium, contohnya kayak panci. Nah, untuk ini kan dia bisa menghantarkan panas ya. Pada saat kita memasak air, dia pun akan terasa panas sehingga air yang ada di dalamnya menjadi mendidih. Kemudian yang kedua adalah isolator. Isolator adalah zat yang memiliki daya hantar kurang baik. Contohnya kayak kayu, plastik, kertas, kaca, dan lain-lain. Nih, misalkan ada teh, di bawahnya dikasih alas kayu. Tujuannya apa? Biar tidak panas pada saat kalian memegang. Ini juga kayak ada panci di atasnya ya. Dan tutupnya pada saat kalian membuka kan tidak terasa sakit, tidak terasa panas. Itu adalah salah satu contoh dari isolator. Dan ini juga pegangannya ya. Nah, sehingga pada saat kalian memegang, menuangkan suatu air, jadi tidak kena panas. Selanjutnya,
Konveksi untuk zat cair dan gas. Konveksi adalah perpindahan kalor melalui zat yang disertai perpindahan partikel zat tersebut. Contohnya, pada air ya, pemanasan air pada ketel sebagian terjadi karena konduksi melalui dinding ketel, sebagian lagi terjadi karena konveksi di dalam air itu sendiri, sehingga air ini bisa mendidih secara menyeluruh. Kemudian yang kedua ada proses peluburan logam bekas yang terbuat dari besi pada tungku peluburan logam tersebut. Kemudian ada pada udara, terjadinya angin darat pada malam hari dan angin laut pada siang hari. Kedua, ada cerobong asap pabrik. Ketiga, pengharum ruangan yang diletakkan pada penyujuk AC, ya, penyujuk udara atau AC, dapat tercium ke seluruh bagian ruangan. Kenapa? Karena dia akan menyebar, ya, seperti itu. Yang ketiga ada radiasi. Radiasi adalah perpindahan kalor tanpa melalui perantara. Contohnya peristiwa radiasi ini satu, kalian bisa merasakan atau menghangatkan badan kalian di bawah sinar matahari pagi. Yang kedua, menghangatkan badan di dekat api atau pas waktu acara api unggun tuh. Ketiga, bisa menghangatkan badan di dekat nyala api dari tungku pemanas ruangan. Intinya kalau radiasi itu tanpa melalui zat perantara. Dan ini ada contoh soal. Di sini nomor 1, sebuah logam yang terbuat dari besi memiliki massa 5 kg. Dipanaskan dari 30 derajat Celcius sampai 80 derajat Celcius. Jika kalor jenis besi 460 Joule per kilogram derajat Celcius, maka energi kalor yang diperlukan sebanyak titik-titik. Nah, jika ada soal hitungan seperti ini, ingat, kalian biasakan diketahui dan ditanyanya ya. Yang warna hijau ini memiliki massa 5 kg, berarti dia M simbolnya. Kemudian dipanaskan dari 30 sampai 80, berarti delta T akhir dikurangi T awal, yaitu 80 kurangi 30 sama dengan 50 derajat Celcius. Kemudian kalor jenis besi 460. Ya, yang ditanya Q-nya, energi kalor, berarti Q. Karena di sini ada perubahan suhu, berarti kita pakai rumus Q macet. Q sama dengan M dikali kalor jenis dikali perubahan suhu. M-nya masukkan angkanya. 5 dikali 460 dikali 50 sama dengan 115.000 Joule. Atau kita bisa rubah jadi 115 kilojoule. Jadi energi kalor yang diperlukan untuk memanaskan besi adalah sebesar 115 kilojoule. Contoh soal untuk nomor 2, sebuah sendok perak yang masanya 32 gram didinginkan dari 60 derajat Celcius menjadi 20 derajat Celcius. Jika kalor jenis perak 235 Joule per kilogram derajat Celcius, maka besarnya kalor yang dilepaskan oleh sendok tersebut adalah titik-titik. Oke, jangan lupa diketahuinya. Di sini ada masanya 32. Berarti M sama dengan 32 gram, kita rubah ke kilogram, jadi 0,032 kilogram, kemudian delta T-nya, T akhir kurangi T awal, T akhirnya 20. 20 dikurangi 60 sama dengan minus 40 derajat Celcius. Kemudian kalor jenis perak C perak sama dengan 235 Joule per kilogram derajat Celcius. Yang ditanyakan adalah besarnya kalor yang dilepaskan oleh sendok tersebut. Berarti Q. Jangan lupa, untuk ada perubahan suhu berarti kita pakai rumus yang Q macet. Q sama dengan M kali C kali delta T. Masukkan semua angkanya, karena sudah diketahui semua ya, jadi gampang. M sama dengan 0,032 dikali C-nya. 235 dikali delta T-nya, yaitu minus 40. Tinggal dikalikan semua hasilnya, jadi Q sama dengan min 300,8 Joule. Karena di sini min, berarti dia melepaskan kalor. Ya, min itu berarti melepaskan. Jadi, sendok ini melepaskan kalor sebesar
300,8 Joule, sehingga sendok itu menjadi lebih dingin. Nomor 3, grafik berikut menunjukkan hubungan antara jumlah kalor yang diperlukan dengan kenaikan suhu dari 800 gram logam. Tabel berikut menunjukkan daftar kalor jenis beberapa logam. Berdasarkan grafik jenis logam yang dimaksud adalah titik-titik. Oke, di sini ada, jangan lupa kita diketahui, ada masanya yaitu 800 gram. Kita rubah ke kilogram, jadi 800 dibagi 1000 sama dengan 0,8 kilogram. Kemudian Q-nya, di tabel ini, di grafik ini ada 14,4, itu ke arahnya ke Q. Kilo ada KJ, berarti kilo Joule. Berarti 14,4 kilojoule atau 14.400 kilojoule. Kemudian ada T-nya di sebelah kiri, 0, 10, 50. Kalau dari garis ini, berarti itu suhunya dari 10 ke 50. Berarti delta T-nya suhu akhir dikurangi suhu awal. 50 dikurangi 10 sama dengan 40. Jangan lupa untuk ada perpindahan suhu, berarti kita pakai yang Q macet. Q sama dengan M kali C kali delta T. Q-nya berapa? Masukkan 14.400. Kemudian M-nya 0,8. C-nya itu yang ditanya ya, karena jenis logam. Nah, itu C-nya. Kemudian delta T. Delta T-nya 50 kurangi 10, jadi 40. Kemudian tinggal dikalikan 0,8 kali 40 sama dengan 32. Kita pindah ruas, berarti 14.400 dibagi 32, dapatnya adalah 450 Joule per kilogram derajat Celcius. Kita lihat di tabel, 450 itu masuk ke logam apa? Besi, baja, tembaga, atau perak? Ya, masuknya betul ke baja. Jadi, logam yang memiliki kalor jenis 450 Joule per kilogram derajat Celcius adalah baja. Nomor 4, besi yang masanya 4 kg, suhunya 20 derajat Celcius, dipanaskan dengan kalor 92 kJ apabila jenis besi 460 Joule per kilogram derajat Celcius, maka suhu besi setelah dipanaskan adalah titik-titik. Jangan lupa diketahui. Berarti M-nya sama dengan 4 kg. Suhu awalnya atau T0 sama dengan 20 derajat Celcius. Dipanaskan dengan kalor, berarti Q sama dengan 92 kJ. Kita rubah ke Joule. Jadi 92.000 karena dikali 1000. Kemudian yang ditanya adalah suhu besi setelah dipanaskan, berarti itu T akhir. Sebelum ke T akhir, kita nyari delta T-nya dulu dengan rumus Q sama dengan M kali C kali delta T. Kita masukkan semua angkanya yang ada. Q-nya 92.000, kemudian M-nya 4, C-nya 460 dikali delta T. Kemudian 4 dikali 460 sama dapatnya 1840 dikali delta T. Kita pindah ruas, berarti 92.000 dibagi 1840 mendapatkan hasil 50 derajat Celcius. Itu adalah delta T-nya, perubahannya. Kita mencari T-nya, berarti T-nya itu delta T ditambah dengan suhu awal ya. Delta T-nya 50. Nah, suhu awalnya berapa tadi? 20, berarti 50 ditambah 20 menjadi 70. Jadi, suhu besi setelah dipanaskan adalah 70 derajat Celcius. Nomor 5, sepotong es 500 gram dipanaskan hingga melebur seperti pada grafik berikut. Jika kalor jenis es 2100 Joule per kilogram derajat Celcius dan kalor jenis air 4200 Joule kilogram derajat Celcius dan kalor lebur es 340.000 Joule per kilogram, maka jumlah kalor total yang diperlukan untuk mengubah wujud zat dari proses A ke D. Jangan lupa diketahuinya dulu ya. Di sini ada masanya, yaitu 500 M sama dengan 500 gram. Kita rubah ke kilogram, jadi 500 dibagi 1000 sama dengan 0,5. Kemudian ada kalor jenis S, berarti CS, C kecil ya, itu 2100 Joule per kilogram derajat Celcius. Kemudian kalor jenis air,
C. Air 4.200 Joule per kilogram derajat Celcius. Kemudian kalor lebur. Kalor lebur ini simbolnya L. L sama dengan 340.000 Joule per kilogram. Yang ditanyakan adalah maka jumlah kalor total. Nah, kalor total yang diperlukan untuk mengubah wujud zat dari proses A ke D. Berarti kan ini ada Q1, Q2, dan Q3 kalau melalui grafik ya. Seperti itu. Berarti kita masukkan nanti angka-angkanya dulu. Untuk Q1 yang Bu Hendi kasih warna kuning melalui grafik ini, nah, ini kan ada perubahan suhunya. Untuk perubahan suhunya dari minus 5 ke 0, berarti suhunya suhu awal yaitu min 5, akhirnya 0. Berarti kita pakai delta T. Kalau ada delta T, kita pakai rumus dengan Q macet. Q sama dengan massa dikali kalor jenis S dikali delta T. Kita tinggal masukkan angkanya. Masanya berapa tadi? 0,5. Kalau jenis S-nya 2100, delta T-nya 0 dikurangi min 5, berarti 5. Jadi 0,5 dikali 2100 dikali 5 didapatkan hasil 5250 Joule. Itu untuk Q1. Kemudian untuk Q2, yaitu suhunya di sini 0, dia melebur ya. Karena ini melebur, kita pakai rumus Kumel atau Q sama dengan M kali L. L di sini adalah kalor lebur. M-nya masukkan 0,5 dikali kalor leburnya 340.000 didapatkan hasil 170.000 Joule. Itu untuk Q2. Kemudian Q3 yang boleh dikasih warna merah lingkarannya. Ketiga sama dengan massa dikali kalor jenis air dikali delta T. Karena di sini ada perubahan suhu ya. Nah, yaitu dari 0 ke 100. Ini harusnya 100 bukan min 10. Karena di sini ada perubahan suhu, kita pakai Q macet seperti yang tadi. M-nya berapa? 0,5. C airnya 4.200 dikali delta T-nya. Delta T adalah suhu akhir kurangi suhu awal. Untuk Q3, suhu akhirnya adalah 100, suhu awalnya 0, berarti 100 untuk delta T-nya. Jadi tinggal dikalikan semuanya, 0,5 dikali 4.200 dikali 100, sama dengan 210.000 Joule. Nah, karena di sini yang ditanyakan adalah Q total, maka Q total sama dengan Q1 ditambah Q2 ditambah Q3, atau Q total sama dengan QAB ditambah QBC ditambah QCD. Nah, QAB sama dengan berapa tadi? 5.250 dan QCB-nya 170.000, QCD 210.000. Didapatkan hasilnya dari penjumlahan ini adalah 385.250 Joule. Seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bisa bermanfaat, bisa dipahami juga. Bu Eni ucapkan terima kasih, dan untuk tugas latihan soalnya Bu Eni kirimkan lewat linknya. Bu Eni sudah share di tim dan di WA grup IPA.